Tapi kalau sama orang-orang baik seperti ini, mudah-mudahan baiknya menangisnya bukan hanya ketika beribadah, tapi menangisnya juga di rumah dimanapun senantiasa menangis demi kemanusiaan. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu khotbah dalam pengertian umum supaya kita bisa memahami isi video ini. Dalam pengertian umum, khotbah adalah penyampaian pesan atau ajaran moral, etika, atau spiritual yang disampaikan oleh seorang tokoh agama atau pemimpin rohani kepada sekelompok orang. Tujuannya membangun iman, memperbaiki sikap hidup, dan mengajak pada kebaikan. Dalam video ini, kamu akan menyaksikan 3 gaya khotbah dari 3 pembicara. Kang Deddy Mulyadi, tokoh publik dengan gaya khas budaya Sunda. Pastor Philip Mantova, pengkhotbah karismatik yang penuh emosi dan api rohani. Dan Pendeta Stephen Tong, teolog reformed yang tajam dan penuh logika. Ketiganya akan bicara dengan satu tema yang saya berikan, yaitu nangis saat doa. Seperti apa pesan yang mereka bawa? Yuk, kita mulai. Saya bisa bersih rapi karena ada tukang cukur. Saya di rumah ke rumah bisa bersih karena ada tukang sapu. Saya bisa tidur nyenyak karena ada yang jaga di rumahnya, ada security. Mereka ketika kita tidur lelap, security nungguin kita, keamanan kita, menjaga kehidupan kita. Dia tidak boleh sedikit pun matanya kemudian salah dalam melihat. Agar apa? Agar tuannya selamat. Tapi dia mengorbankan dirinya demi tuannya. Berapa gajinya? 3 juta, 4 juta. Dia mempertaruhkan jiwanya hanya untuk 4 juta rupiah. Terus kita membayarnya juga telat. Kasih THR juga lambat. Pikirin kesejahteraan juga tidak pernah kita pikirkan. Kita sibuk aja numpuk duit di rekening. Buat apa? Tuhan Yesus tidak ngajarin itu pada umatnya. Dia mengorbankan jiwanya. Ada ngemarin duit buat sembantu aja susah. Ke gereja harus ada makna bagi rumah. Saya yakin jamaah di sini adalah jamaah yang baik-baik terhadap para pembantunya, para asisten pembantunya, security-nya, pada siapapun. Saya tidak pernah ragu dan tidak pernah merasa takut bertemu dengan orang yang berbeda keyakinan. Gitu loh. Tapi saya akan selalu menghindari bertemu dengan siapa? Orang-orang pelit dan orang-orang serakah. Saya nggak mau ketemu sama mereka. Takut ini negatifnya pindah sama saya. Tapi kalau sama orang-orang baik seperti ini, mudah-mudahan baiknya menangisnya bukan hanya ketika beribadah, tapi menangisnya juga di rumah dimanapun senantiasa menangis demi kemanusiaan. Ada orang yang dijamah Tuhan di gereja atau dalam kebaktian ibadah. Seperti saat teduh begini juga, saya kan nggak bisa dengar. Tapi Yesus ada di sana. Ada yang menangis. Menangis sejadi-jadinya. Menangis itu sampai betul-betul badannya bergetar. Jangan hakimi orang gitu kalau dari hati ya. Dia ngalami Tuhan Yesus. Jangan berkata fanatik atau emosional, sentimental. Ikut Tuhan itu, percaya Tuhan itu akal budi pikiran. Lah ya, tapi juga segenap hati kan. Hati, akal budi, kekuatan, kehidupan. Jangan lupa ada hati. Jadi kalau ada orang begitu, diam. Kalau Anda memang simpatik atau empati dengan orang begitu, ikutlah menangis. Menangislah dengan orang yang menangis. Tertawalah dengan orang tertawa. Yakobus katakan begitu dalam perjanjian baru. Ada orang yang di zaman Tuhan itu saking demikiannya, hebatnya zaman Tuhan. Dia nggak pernah di zaman demikian, nggak pernah ngalami kasih segede itu. Ada di antara mereka yang sampai nggak sanggup berdiri. Seperti terlentang. Posturnya seperti menyembah, baik itu ke depan maupun ke belakang. Saya berkali-kali lihat orang di zaman Tuhan demikian. Mereka nangis sekali, nangis. Saya respect, saya honor itu. Saya menghargai, menghormati momen seperti itu. Di dalam Alkitab, doa yang paling ngotot, yang paling emosional, siapa? Yesus? Paulus? Petrus? Tidak. Nabi-nabi palsu dari Baal. Sudah berdoa? Doa Nabi? Tidak. Berdoa lagi? Tetap tidak. Akhirnya pakai batu. Tusuk sendiri. Baal dengar doa kita. Tetap tidak. Ya, kita sudah menyaksikan cuplikan dari Pak Deddy Mulyadi, Pastor Philip Mantova, dan Pendeta Stephen Tong. Pak Deddy Mulyadi mengajarkan agar tidak hanya nangis saat ibadah, tetapi dimanapun demi kemanusiaan.
Itu baik, bahkan sangat baik. Tuhan kita memberikan anugerah umum atau common grace kepada semua orang tanpa memandang latar belakang. Tetapi sebagai orang Kristen, kita harus menyadari bahwa kebaikan memang bermanfaat. Tetapi kebaikan tanpa Kristus hanya akan bermanfaat di dunia ini saja, tetapi tidak pada kehidupan kekal. Yesus berkata, "Akulah jalan, akulah pintu." Ini adalah panggilan untuk setiap orang untuk sadar bahwa bagaimanakah perbuatan baik Anda akan diperhitungkan di sorga jika Anda tidak masuk sorga? Bagaimanakah Anda dapat masuk sorga jika Anda tidak berjalan pada jalan yang tepat, yaitu jalan yang menuju surga? Bagaimanakah Anda dapat masuk sorga jika Anda tidak melewati pintu sorga itu? Tanpa Yesus Kristus, segala sesuatu akan berakhir dengan sia-sia. Menurut Pastor Philip Mantova, orang yang menangis sejadi-jadinya saat ibadah, bahkan sampai gemetar dan rebah itu karena dijamah Tuhan. Tetapi menurut Pendeta Stephen Tong, orang-orang yang teriak-teriak memanggil Tuhannya itu adalah nabi-nabi Baal. Kenapa banyak orang sekarang berdoa sambil nangis-nangis, bahkan sampai rebah? Apakah itu pertanda hadirat Tuhan, atau hanya luapan emosi manusia? Mari kita lihat dengan jujur berdasarkan Alkitab. Doa bukan tentang seberapa dramatis tubuhmu, tapi seberapa jujur dan tunduk hatimu di hadapan firman Tuhan. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah doa yang penuh tangisan dan rebah itu sesuai Alkitab? Alkitab memang mencatat bahwa orang bisa menangis dalam doa. Hana menangis karena hatinya pedih. Daud menangis karena kesalahannya. Bahkan Yesus sendiri menangis saat berdoa di Getsemani. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya. Ibrani 5 ayat 7. Kesimpulan sementara, menangis dalam doa itu bisa alkitabiah. Jika lahir dari hati yang hancur, bukan karena tekanan lingkungan atau sensasi rohani semu. Ini bagian yang sering disalahpahami. Banyak orang rebah saat doa atau ibadah dan mengklaim itu sebagai slain in the spirit. Tapi, mari kita lihat Alkitab. Rebah dalam Alkitab ada, tapi hampir selalu terjadi karena seseorang melihat kemuliaan Allah secara langsung, seperti Daniel atau Rasul Yohanes. Ketika ia melihat aku, rebahlah aku di depan kakinya seperti orang mati. Wahyu 1 ayat 17. Tapi rebah karena musik dikencangkan, emosi dinaikkan, lalu satu ruangan tumbang, itu tidak pernah terjadi dalam Alkitab. Dan teologi Kristen tidak pernah mengajarkan hal itu sebagai tanda hadirat Tuhan. Menurut Kristen, doa yang sejati tidak bergantung pada volume suara atau air mata, tapi pada isi hati yang percaya kepada Injil. Tuhan dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 19. Kalau kamu menangis karena sadar dosamu besar dan kasih Tuhan lebih besar, itu murni. Tapi, kalau kamu diajarkan bahwa kalau belum menangis, belum kena hadirat Tuhan, maka itu bukan Injil, itu manipulasi emosional. Kesimpulannya, menangis dalam doa bisa sangat alkitabiah. Tapi emosionalisme yang tidak dibangun di atas firman hanya akan menghasilkan pengalaman, bukan pertobatan. Jangan ukur kekudusan dari air mata atau hadirat dari rebahan, ukurlah dengan kebenaran firman dan perubahan hidup. Kalau kamu diberkati dengan video ini, klik like, share ke teman-temanmu, dan subscribe untuk konten apologetik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana iman diuji, firman dibedah, dan kebenaran tidak ditawar.